kasih sudah bisa berkumpul kita di tempat kita ini di lokasi SD Negeri 177 650 Lumban Holbung, Kecamatan Setas Barita. Pada pagi hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Kita lanjut ke agenda kita berikutnya. Agenda pertama perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua review materi, kemudian yang ketiga diskusi tanya jawab, yang keempat umpan balik, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Sebagai umat beragama, hendaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk kegiatan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Alangkah sebaiknya kegiatan kita ini dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Ibu R. Simorangkir. Silakan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk Anda mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 177 650 Ibu Minaria Simorangkir yang sudah berkenan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu penerapan budaya positif. Sepertinya kita agak terlalu serius semuanya ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi tujuan diseminasi pada pagi hari ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 dari guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Selanjutnya, penerapan budaya positif ini adalah kegiatan daripada guru penggerak, yaitu saya sebagai calon guru penggerak Rina Simorangkir, angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Utara. Sesuai dengan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu ada dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada pagi hari ini yang perlu kita implementasikan adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif. Sebelum kita menerapkan, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah lingkungan atau suasana yang mendukung perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang konstruktif, mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi individu maupun kelompok. Dalam konteks pendidikan, budaya positif menciptakan suasana belajar yang inklusif, aman, dan mendukung di mana siswa merasa dihargai, termotivasi, dan didorong untuk mencapai potensi terbaik mereka. Sesuai dengan HK yang sudah kita pilih, sebenarnya ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang harus kita laksanakan nanti di PMN kita. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke konsep budaya yang harus kita paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketujuh elemen ini adalah konsep budaya daripada positif. Mungkin selama ini kita tidak tahu, yang hanya taunya disiplin positif. Ternyata elemen yang ada pada budaya
positif itu adalah ada yang 7 ini. Inilah yang harus kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu. Masuklah kita ke materi yang pertama Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sekolah kita ini belum semuanya melaksanakan yang namanya KUMER, ya, mungkin baru 1-2 kelas. Tetapi alangkah sebaiknya karena memang seiring berjalannya waktu kita akan melaksanakan yang namanya KUMER di hari-hari berikutnya. Walaupun untuk tahun ini baru 2 kelas ya Bu. Tapi kita harus menyisipkan sedikit demi sedikit daripada profil pelajar Pancasila. Karena ini sudah dituntut untuk kita. Di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah elemen pertama. Ini saya rasa sebelum kita dikenalkan pun dengan kurikulum Merdeka, ini sudah kita terapkan dari dulu karena memang kita adalah manusia yang memiliki Tuhan, ini sudah kita terapkan. Kemudian yang kedua kreatif, elemen yang kedua adalah kreatif. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Ini pun sudah lama kita implementasikan di sekolah kita ini tentang gotong royong. Tetapi tidak hanya kepada murid kita imbaskan ini, tetapi juga buat kita semua sebagai pendidik di sekolah kita ini, kita juga harus bergotong royong supaya bagaimana kita memajukan pendidikan di sekolah kita. Misalnya, contoh hari inilah diawali dengan komunitas belajar kita. Alangkah sebaiknya misalnya seperti saya akui kalau saya banyak kekurangan. Belum tentu kekurangan saya juga kekurangan teman saya atau ibu guru yang lain. Contoh yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kalau masalah tentang IT ini PPT saya kurang paham. Lebih paham saya dengan Canva. Bisa jadi ibu atau bapak yang lain lebih pintar dia di PPT atau di hal yang lain. Jadi kita bisa saling berbagi seperti itu. Jadi itu juga termasuk gotong royong. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis tidak harus dengan kelas tinggi ya Bapak Ibu, di kelas. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Lanjutkan, bagaimana pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya kalau pergeseran paradigma teori kontrol itu ini sangat realitas kita temukan di sekolah kita ini, termasuk guru gitu. Jadi yang pertama adalah ada respons stimulus namanya, di mana realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya adalah hanya ada orang yang mengontrol diri Anda bila Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon yang keempat adalah model berpikir menang atau kalah, dan yang di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Materi berikutnya tentang disiplin budaya positif, ini adalah materi kita yang kedua. Ini adalah apa itu makna daripada disiplin. Jadi disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus
tahan betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini di di disiplin positif ini katanya di sana dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang biasanya kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita ini, disiplin itu berbentuk dengan hukuman, ya, berbentuk dengan hukuman. Makanya dikatakan di sana tadi di disiplin positif mendapatkan kepatuhan, hanya kepatuhan saja, ya. Jadi kita nilai dia disiplin karena hanya kepatuhannya saja. Ternyata kalau disiplin itu ada yang elemennya itu adalah hukuman, konsekuen, kemudian restitusi. Kalau dikatakan dia hukuman, yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itulah dia yang termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Kemudian yang termasuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang keempat, dibuat guru itu hanya dibuat guru. Kemudian yang ketiga adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Misalnya bisa saya jelaskan tentang hukuman ini ya Bapak Ibu. Katanya kalau hukuman ini kita buat kepada anak didik kita ini, mereka jadi anak yang takut kalau hanya dihukum seperti itu. Jadi misalnya si Budi hari ini namanya dia mencuri, kita hukumlah dia, kita berikan dia hukuman. Saya rasa kita sudah tahu sampai sekarang dia tidak pernah berubah, karena kita hanya memberikan hukuman kepada dia, harus seperti ini, harus seperti ini. Kemudian hukuman itu mendorong menyalahkan diri, ya, menyalahkan diri si anak, ya. Kalau dia misalnya terlambat datang ke sekolah, terus kita hukum dia mencuci kamar mandi, itu juga termasuk hukuman. Jadi dia merasa bersalah. Oh iya, saya salah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah anak belajar menyembunyikan kesalahan. Seperti kalau kita di sini misalnya, dia memecahkan gelas. Seorang siswa kita memecahkan gelas. Kemudian kita bertanya, siapa yang memecahkan gelas? Dia sudah ketakutan duluan, karena pasti dia merasa saya akan dihukum. Jadi dia menyembunyikan kesalahan. Jadi tidak akan jujur dia. Dia tidak akan mengatakan saya yang memecahkan gelas itu, Bu. Enggak. Jadi merasa takut dia, pasti saya akan dihukum. Seperti itu. Itu yang sering kita implementasikan di sekolah kita ini. Kemudian biasanya hukuman itu hanya dibuat oleh guru. Ya. Jarang siswa itu membuat hukuman untuk kawannya, tetapi kita sendiri sebagai guru yang selalu memberikan hukuman kepada siswa kita atau murid kita. Biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Misalnya, Budi, besok kamu tidak boleh mencuri. Kalau kamu mencuri, tidak boleh lagi datang ke sekolah ini, atau akan dilaporkan ke polisi. Jadi seperti itu. Jadi mengontrol anak dengan penguatan negatif, selalu negatif. Jadi saya rasa untuk kedepannya kita tak perlu lagi mengatakan, Budi besok kamu lagi nih. Kita cobalah dulu menuntun mereka. Kita tanya dia sebenarnya kenapa dia mencuri. Jadi jangan hanya memberikan hukuman kita untuk ke depannya itu. Mungkin ada alasan dia kenapa dia mencuri. Mungkin ada alasan dia misalnya kenapa dia merokok. Bisa saja dia melihat orang tuanya coba, kemudian enak dan diteruskan. Bisa saja seperti itu. Itu juga kita di kelas kita. Saya rasa kalau kita di dalam kelas kita sudah tahu. Kita buat asesmen diagnostik pertama sekali kita ketemu karakter ini bagaimana. Misalnya 20 orang siswa kita, saya rasa 20 orang siswa kita sudah tahu kita karakternya masing-masing. Kemudian di disiplin positif itu ada elemen konsekuen. Tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi, ya. Nanti bisa kita pilih antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Coba dulu kita pahami dulu satu persatu. Yang pertama adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi konsekuensi ini misalnya
harus kita monitoring terus si Budi ini. Kita monitoring dia, jangan langsung ke hukuman, tapi kita monitoring dia. Bagaimana dia kelakuannya di rumah, bagaimana keadaannya di rumah, bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, bagaimana gurunya memperlakukan dia. Kemudian mendorong kepatuhan anak. Kemudian mendorong kepatuhan anak ini, misalnya si Budi ini kalau sudah kita tuntun dia, bagaimana dia patuh atau enggak, masih mencuri atau enggak, itu nanti konsekuensinya. Kemudian anak belajar taat peraturan, ya, taat peraturan. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Biasanya antara kita dengan murid kita itu kita buat konsekuensinya. Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Misalnya. Jadi kita sepakat dengan murid kita, konsekuensi yang harus kita buat kepada dia. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, ya. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kita tidak harus memukulnya dulu, tapi kita berikan kata, kalau kamu mengerjakan tugas, apa yang kamu dapat? Apakah kamu rugi atau tidak? Begitu. Kemudian restitusi. Di elemen berikutnya adalah restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi misalnya kita sebagai guru memberikan juga restitusi kepada anak didik kita ketika dia membuat kesalahan. Jangan seperti dulu, memang kita karena apalagi kita yang sudah berumur hampir 40 ke atas, kita masih ingat dulu apa yang diberikan guru kita kepada kita, hanya menyalahkan saja gitu. Tidak pernah memberikan restitusi. Jadi restitusi di sini katanya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia yang membuat kesalahan, tapi pasti dia yang tahu kenapa dia berbuat itu. Jadi guru harus memakluminya. Karena kenapa? Sebagai manusia kita juga pernah melakukannya. Ketika murid terlambat ke sekolah, oh kau terlambat, kamu harus begini. Jadi kita memberikan restitusi kepada si anak. Ternyata saya juga pernah melakukan itu. Jadi bagaimana si anak tidak melakukannya lagi, kita berikan restitusi. Oh, kedepannya jangan seperti itu ya. Kalau kamu membuat seperti itu, apa yang kamu dapatkan? Jadi di situ restitusinya. Kemudian mendorong disiplin positif. Kalau restitusi ini adalah datang dari dirinya sendiri. Kalaupun kita paksa si Ramot, kita paksakan dia harus bisa bermatematika, ya. Saya rasa tidak. Kita semua udah mantan guru daripada si Ramot ini, dari TK sampai ke kelas 5 sampai ke kelas 6. Saya sendiri agak bagaimana ya, udah angkat tangan gitu. Tapi setelah kita mengetahui tentang restitusi ini, ternyata ketika kita pun memaksakan kepada si Ramot harus seperti ini, kayaknya salah gitu. Harus kita berikan juga restitusi kepada si Ramot ini. Jadi terus kemudian anak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Si Ramot ini nanti kalau kita tuntun bersama-sama, saya rasa dia tahu bagaimana menyelesaikan, kenapa dia tidak bisa berperkalian dua, ya, dengan memberikan restitusi. Kemudian biasanya restitusi ini dibuat oleh murid, bukan dengan guru. Muridnya yang membuat. Seperti termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Bukan kita yang membuat, tapi mereka. Misalnya kesepakatan kelasnya seperti di kelas 6 pas tahun pelajaran masuk di kelas 6 pertama, ini kesepakatan kelas yang dibuat mereka, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Bukan saya yang membuat, tapi mereka. Ya, tapi ini masih kalimat negatif. Jadi kalau yang mereka buat kalimat negatif, kita harus kita buat jadi nilai kalimat positif. Misalnya ini, saya tidak tahu siapa yang menuliskannya. Kesepakatan kelas 6 tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Jadi ini masih termasuk kalimat negatif, maka kita buat dia, kalau sudah jadi, kita buat dia menjadi kalimat positifnya. Misalnya, harus hadir tepat waktu. Tidak boleh lagi, kata tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Jadi harus kita buat kesepakatan kelas kita itu nanti harus masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu. Jadi contoh seperti itulah restitusinya. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Misalnya, tak usah kita paksakan mereka, si anak ini. Saya hari ini belajarnya
senang gitu. Yang mengontrol dirinya itu bukan kita, tapi dia. Makanya selalu kemarin mungkin di antara Bapak Ibu tidak di sini, setelah mengikuti CKB ini, ternyata kita juga harus memahami di awal masuk kita ke dalam kelas, kita pahami dulu anak-anak kita. Misalnya apakah dia lagi bersedih atau tidak. Makanya setiap pembelajaran yang kita berikan itu berbeda-beda penyerapannya. Ada di antara anak kita misalnya yang dia marahi dari rumah. Ada anak didik kita ini mamanya nggak masak, jadi di dalam kelas dia murung. Ada anak kita ini di dalam kelas itu diperlakukan orang tuanya berangkat ke sekolah cium dulu. Udah berbeda itu dengan yang punya masalah. Makanya nanti kita di di pertemuan berikutnya mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti di situ kita terapkan bagaimana itu. Jadi untuk saat ini kita cobalah dulu masuk ke dalam kelas, apalagi kita guru SD. Ternyata kalau hari ini saya belajar IPA, materinya adalah pertumbuhan, belum tentu si anak kita itu semuanya mengerti akan itu gitu. Bisa jadi memang tahu, tetapi karena dia dari rumah sudah ada masalah, sesampainya di kelas langsung kita kelotokkan dia. Kalau tidak paham seperti itu, jangan mulai hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kita kenali dulu mereka. Makanya di awalnya setelah kita di pembukaan nanti kita tanya mereka bagaimana perasaannya. Bagaimana perasaannya si ini? Nanti pasti mereka bilang, saya Bu senang, saya Pak lagi bersedih. Kenapa bersedih? Jadi kita pun memberikan materi pembelajaran, kita tidak memaksakan gitu. Karena memang setiap anak itu memiliki kodrat alamnya sendiri. Jadi tidak boleh kita memaksakan. Lah itu yang dituntut di kurikulum Merdeka. Jadi tidak memaksakan diri ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini adalah kita coba dulu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Kalau sudah saya paparkan tadi mengenai elemennya, di sini ada tindakan guru, kemudian apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di buku kalimat, ya 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pertanyaan saya, apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang pertama itu, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Setelah saya paparkan tadi Bapak Ibu. Oh, terlalu tegang kita Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama ini ya Bapak Ibu. Hukuman. Ya, kita catat ya Bapak Ibu. Bisa dicatatkan nanti. Yang pertama adalah, biar kita lihat nanti hasilnya. Yang pertama adalah hukuman. Kemudian pertanyaan berikutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 2 hukuman ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ini sering kita lakukan di hukuman. Ya, hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret. Terkadang anak didik kita itu dalam kelas gitu. Mulai kelas 1 ya kan. Coret kertas kawannya, padahal itu termasuk tugas. Kemudian disuruh gurunya menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kemudian murid dipaksa berjalan bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kebiasaan kalau sekolah kita paling sepatunya, kaos kakinya warna, sepatunya berwarna, kaos kakinya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu.
Apakah benar yang kita jawab? Jadi inilah dia Bapak Ibu. Ya. Benar. Ya. Benar dari Ibu? Benar. Benar ya. Mencatat salah sekali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini yang disuruh mencatat ini gurunya ya Bapak Ibu. Berarti ini adalah suatu konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Ya, itu adalah termasuk hukuman kenapa kita. Dan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi lah orang dia coret-coret ya kan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan pekerjaan itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret, itu konsekuensi namanya. Itu konsekuensinya. Murid dipaksa berjalan bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga termasuk hukuman. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, untuk saat ini dan seterusnya, apakah kita memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lebih bagus konsekuensi yang baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Sesuai dengan pemaparan Diana Gosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk kita sendiri, bukan hanya anak didik kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sedikit saya paparkan mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak didik kita itu termasuk kita, tapi karena kita adalah seorang pendidik, sering kita temukan anak didik kita itu di dalam kelas bagaimana mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, si Ingrid selalu hadir tepat waktu di sekolah. Selalu hadir tepat waktu di sekolah. Untuk yang pertama, masalah si Ingrid, kasus Ingrid ini, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kenapa dia selalu hadir di sekolah? Bisa saja karena nomor 1, ya, supaya tidak dihukum sama guru kelasnya, ya. Hanya dari ini adalah dari motivasi ekstrinsik lah itu namanya, ya. Hadir dia di sekolah karena supaya tidak dimarahin sama gurunya, supaya tidak dimarahin guru piket, supaya tidak dimarahin guru kelasnya, supaya tidak dimarahin kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dia hadir tepat waktu di sekolah? Yang kedua kita lihat, untuk mendapatkan imbalan. Oh iya, supaya dipuji. Ingrid, kamu rajin ya datang ke sekolah tepat waktu. Ingrid, kamu akan saya berikan hadiah besok. Nah, itu juga masih termasuk motivasi ekstrinsik, belum lagi dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lihat si Ingrid ini. Ingrid tepat waktu datang ke sekolah. Karena kenapa Ingrid? Iya Bu, memang sudah terbiasa saya. Sudah keinginan saya Ibu harus hadir ke sekolah tepat waktu. Bukan karena saya harus dipuji Ibu, bukan hanya karena saya harus dikasih hadiah Ibu, tapi memang sudah keinginan saya. Karena disiplin yang saya terapkan hari ini, saya akan ambil itu hasilnya di besok hari. Yang ketiga inilah yang dikatakan dengan motivasi intrinsik, datang dari dirinya sendiri. Begitu juga kita sebagai pendidik. Ya Bapak Ibu, kalau kita di sini punya pimpinan, misalnya, ya kan, kita melaksanakan tugas karena ada pimpinan. Saya rasa sebenarnya tidak. Mungkin ibu kepala sekolah kita pun udah melihat itu. Selama ini ibu ini juga termasuk sebagai pendidik, baru beberapa bulan ini sebagai kepala sekolah. Tanpa di sini pun kepala sekolah kita sudah mengerjakan tugas kita karena kita keinginan dari motivasi intrinsik kita. Jadi kalau kita memiliki motivasi intrinsik, alangkah sebaiknya kita sebagai guru juga menerapkan itu kepada anak didik kita. Jangan anak didik kita ini baik, tapi memang kebanyakan seperti itu supaya dibilang ibu itu aku baik.
kerjakanlah tugasku ini supaya dikasih ibu itu aku nanti permen, kerjakan. Belum ada dari hatinya sendiri. Itulah yang perlu kita tuntun dari anak didik kita itu, Bapak Ibu. Jadi jangan berharap mereka hanya dengan pujian kemudian dengan hadiah, tetapi itu datang dari dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Seperti contoh hari ini, mungkin di kelas kita tadi kelas 3, mungkin ada di antara mereka ini yang belajar dengan tekun. Ketika kita datang pun tetap dia belajar. Ada ketika kita sekarang pergi ke situ, banyak orang anak-anak di situ yang bermain-main karena gurunya tidak ada. Tapi ketika kita datang langsung diam dia. Itu termasuk ke motivasi perilaku manusia. Sama seperti kita juga. Ya, namanya sudah manusia. Ya, termasuk kepada diri kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, itu yang berikutnya. Kemudian ada di sini elemen dihukum oleh penghargaan. Yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, ini ya Bapak Ibu yang perlu kita pedomani, Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu adalah daripada Alvin Kohn ya Bapak Ibu. Jadi memang benar ini Bapak Ibu. Ketika kita sering menjanjikan hadiah kepada anak didik kita itu, alangkah mereka tidak lagi termotivasi dari dirinya, hanya berharap seperti kemarin yang kita laksanakan di hari Senin, yang diberikan Bapak Kepala Desa hadiah, langsung berusaha mereka tunjuk tangan karena memikirkan hadiah. Ya, jadi itu termasuk juga motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya gitu. Jadi janganlah kita sebagai guru ternyata selalu mengiming-imingi anak-anak kita di sekolah ini, misalnya menjanjikan hadiah, menjanjikan kamu pasti juara 1, menjanjikan kamu harus juara 2, kamu juara 3. Di Kumbar tidak ada lagi Bapak Ibu ya yang namanya juara-juara itu. Jadi bagaimana mereka termotivasi dari dirinya bahwa saya bisa mengikuti pembelajaran ini. Jangan terlalu kita menjanjikan ini dan itu. Yang penting kita tuntun mereka, bukan menuntut. Itu intinya. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kepada guru, seorang pendidik itu bukan menuntut, tetapi sebagai penuntun. Ya Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi si Alvin Kohn itu juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika anak kita itu Bapak Ibu bisa mereka belajar sendiri ya, tanpa diiming-imingi oleh janji ataupun hadiah, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya buat mereka, termasuk kepada diri kita masing-masing. Apalagi sebentar lagi banyak di antara Bapak Ibu guru yang akan terpanggil sebagai PPG. Mudah-mudahan itu tercapai, supaya tujuannya itu memang untuk memajukan pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan juga terpanggil juga sebagai CGP ya Bapak Ibu. Kemudian Alvin Kohn mengatakan tentang teori mengenai penghargaan. Yang pertama adalah saya akan bacakan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita dengan hadiah-hadiah, itu jangka pendek itu Bapak Ibu. Jangka pendek itu. Kalau misalnya di kelas 6 misalnya saya buat sekarang, besok belajar ini siapa yang dapat nilai 10, saya akan berikan buku 100 lembar. Itu hanya saat itu juga. Kalau mereka lagi tidak dijanjikan hadiah, tidak akan berlangsung itu. Itu ceritanya. Jadi jangka pendek itu. Makanya memang benar itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu kalau pemberian seperti ini itu tidak bagus untuk anak didik. Biarlah mereka yang
yang termotivasi sendiri untuk belajar. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Ini yang mengenai penghargaan ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, itu yang saya ceritakan tadi, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kita mengerjakan raport kita baik di Kumer walaupun di K13, tidak usah kita lagi terpikirkan untuk menciptakan yang namanya ranking-ranking itu Bapak Ibu ya, karena itu memang benar yang dikatakan si Alvin Kohn ini ya, penghargaan penghukum itu kalau ternyata menurut si Alvin Kohn, dimana misalnya yang juara 1, 2, dan 3 yang selebihnya kayak merasa terhukum, mereka merasa bersalah gitu. Tapi ternyata kalau anak didik kita jangan kita buat mereka merasa bersalah, tapi penyemangat. Bisa kita buat misalnya dari prestasi mereka misalnya dengan kata-kata, jangan dengan angka ya Bapak Ibu, misalnya seperti itu. Kalau perankingan saya rasa memang kalau di K13 pun sebenarnya di sekolah-sekolah lain sudah tidak menerapkan itu, apalagi untuk saat ini dan seterusnya ya Bapak Ibu. Gak usah kita buat lagi ranking-rankingan gitu, karena memang itu sebagai penghukum buat yang tidak ranking ya, karena memang itu sudah kemampuan dia, bagaimanapun dia sudah berusaha. Makanya nanti kita harus mengimplementasikan atau melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang anak yang satu belum tentu bisa, yang satunya lemah, yang satunya kuat, itu juga harus kita hargai ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ini adalah materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia ya, termasuk kita sendiri. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini memang benar ini Bapak Ibu, bisa kita lihat ini ya, kebutuhan dasar manusia ini mungkin sebelum ini kita hanya tahu uang, kebutuhan dasar saya adalah uang dan uang. Ternyata ada beberapa kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itulah yang pertama kemarin Ibu saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah pernah kita bicarakan tentang anak didik kita ya Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata anak didik kita itu di dalam kelas butuh mereka disayangi. Contoh kalau di TK ya ibu-ibu, misalnya, ya ampun Rani, rambutnya cantik. Cantik ya hari ini, itu perlu ya Bapak Ibu. Kemudian memeluknya, karena mereka juga butuh itu. Bisa saja di rumah tidak melakukan, orang tua tidak melakukan. Alangkah baiknya kalau kita di sekolah kita melaksanakan itu, gitu. Cantik ya tulisannya, kita rangkul, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kalau mungkin di sekolah-sekolah lain sudah menerapkan ini yang sudah saya fotokopi ini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita ambil sendiri dari YouTube, entah dari Google. Kita buat mulai hari ini Bapak Ibu di dalam kelas. Maaf ya Pak ya Ibu ya, saya belakangi ini kita buat taruh di pintu di pintu kelas kita setiap masuk. Apa yang mereka pilih, misalnya apakah mereka perlu tos mereka. Kalau saya sih mungkin bisa karena memang hanya 7 orang siswa saya, tapi keterbiasaan itu ya. Kalau kita laksanakan hari ini atau besok, mungkin seterusnya akan terbiasa dengan melakukan ini. Ini adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Mereka butuh sayang. Kalau kita membuat seperti ini di pintu kelas kita itu, nanti saya rasa pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka senang gitu. Apalagi kalau kita sampai di dalam kelas, kita tanya bagaimana perasaan mereka hari ini. Apakah kedinginan? Kalau kedinginan kita buat ice breaking yang bisa menghidupkan semangat mereka. Kemudian bagaimana perasaan yang satu, apakah sedang dimarahi guru, bisa kita panggil ke depan, kenapa dimarahi. Jadi mereka manusia itu butuh kasih sayang ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Mereka butuh kebebasan ternyata. Kalau kita di dalam kelas diam, kan? Lalu kita katakan diam, gitu. Ternyata mereka juga butuh kebebasan, ya. Mereka butuh mengekspresikan dirinya. Misalnya mereka lagi belajar matematika. Oh, saya bisa mengerjakan matematika ini dengan saya begini. Nah, misalnya seperti itu. Tidak harus dikekang. Oh, kamu harus diam.
satu hari ini mengerjakan ini. Tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu, kita berikan mereka kebebasan. Kemudian kebebasan misalnya, Bu, saya harus begini, harusnya kelas kita seperti ini, kita terima. Jadi tidak hanya kita yang memberikan aturan gitu Bapak Ibu. Jangan hanya kita yang memberi aturan, tapi kita memberikan mereka kebebasan. Kemudian kesenangan, sama seperti kita. Kita juga perlu jalan-jalan sesuai dengan hobi kita, kayak Bapak OPS memancing, itu kesenangan buat dia. Jadi tidak hanya guru, kita itu pun perlu kesenangan mereka. Ketika mereka bosan belajar di dalam kelas, ayo kita bawa keluar Bapak Ibu, supaya jangan terpaku mereka hanya melihat tembok dinding, hanya melihat papan tulis. Ya Bapak Ibu, kita bawa mereka keluar. Ya, apa yang kira-kira materi apa ya kira-kira yang bisa kita sampaikan atau bisa kita implementasikan dengan melihat lingkungan luar sekolah kita ini. Jadi jangan terpaku hanya di dalam ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan ya. Contoh, manusia itu butuh penguasaan, makanya dicari jabatan ya. Mau jabatan dari presiden, mau jabatan dari apa, itu udah kebutuhan dasar manusia itu. Di mana sekarang udah butuh namanya penguasaan ini. Saya akan mau jadi bupati, saya akan mau jadi ini termasuk penguasaan ya. Kemudian di anak didik kita itu pun seperti itu. Ternyata mereka juga butuh penguasaan. Ya Bapak Ibu ya, udah tahu kita sebagai guru penguasaan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Itu pun harus kita sadari ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ini adalah contoh kasus. Ibu Nita, guru kelas 2A di SD Rimbang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya si Risdo. Beberapa siswa, ini untuk berat kelas 2 ya Bapak Ibu. Beberapa siswa di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Risdo sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Risdo melakukan hal itu, Bapak Ibu? Pertanyaan pertama dulu, Bapak Ibu. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nita, coba dulu kita bayangkan kita sekarang Ibu Nita dengan kasus yang ada di sana. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Bertanya. Memanggil Risdo. Ada lagi Bapak Ibu? Bertanya kepada Risdo kenapa dia mencuri makanan siswa tersebut. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang harus kita tanyakan? Kemudian apa alasan menurut Anda kira-kira apa alasan Risdo melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu. Kenapa si Risdo itu suka mengambil bekal kawannya? Mungkin si Risdo nggak makan. Bekal dari rumah. Terus ada lagi Pak? Lapar. Tidak makan dari rumah. Mungkin saja bekal temannya lebih enak. Betul. Iya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh kasus berikutnya. Adipa seorang anak kelas 3 SD. Saya ambil lagi dari sekolah kita ya Bapak Ibu. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha diperoleh oleh Adipa? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Adipa tentang perasaan Adipa hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Adipa besok ketika Adipa masuk sekolah agar kebutuhan Adipa terpenuhi? Nah, di sini si Adipa kasusnya adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kasus ini. Ini mungkin terjadi nanti pada diri kita ya Bapak Ibu. Dia mungkin butuh kasih sayang. Ya, oke, seperti yang sudah kita terapkan tadi ya Bapak Ibu. Sampai lagi Bapak Ibu. Kenapa dia mengadu sampai begitu nangis dan mengadu gitu? Katanya dia benci sama Bu Raninya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lihat ya Bapak Ibu.
Jadi di sana sama seperti yang dikatakan Ibu RDS tadi, mungkin si Adifa ini datang ke kelas dia pakai cipit rambut, tapi nggak dipuji sama gurunya. Misalnya seperti itu. Anak-anak kadang ada yang polos, ada yang bagaimana ya Bapak Ibu, karena dia nggak dipuji sama gurunya. Oh, si Adifa ini nggak cantik, tapi dia sudah berusaha dari rumah memberikan pita-pita rambutnya, udah berusaha dia membuat dia merasa udah cantik ke sekolah, dia pengen dipuji. Oh, ternyata gurunya tidak, dia merasa Tidak diperhatikan. gurunya. Iya, dia butuh kasih sayang, butuh diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti itu pasti kita alami nanti ya Bapak Ibu. Biasanya di SD memang gitu ya. Jadi posisi kontrol restitusi di sini ya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian kelima adalah manajer. Ini adalah kelima posisi kontrol restitusi yang tadi. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya guru itu memang terbiasa dengan menghukum, ya. Penghukum selalu menghukum. Kamu tidak mencuci gelas hari ini, dihukum, ya. Kemudian sehingga si anak merasa bersalah. Itu yang dikatakan pembuat rasa bersalah itu kita. Jadi anaknya merasa bersalah. Itu Bapak Ibu udah memberikan hukuman kita, kemudian pembuat merasa bersalah, si anaknya merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian bagaimana kita sebagai teman? Ya Bapak Ibu, sebagai teman kita harus menanyakan kenapa tidak membersihkan kelas hari ini. Gitu. Jadi tidak perlu kita harus beri hukuman, tapi kita anggap dia sebagai teman kita. Ya Bapak Ibu, kemudian pemantau, kita pantau mereka. Jangan kita biarkan mereka melaksanakan tugasnya, tetapi kita pantau mereka. Kemudian sebagai manajer, kalau dikatakan sebagai manajer ini, ya Bapak Ibu, kita memberikan solusi kepada si anak didik kita ini. Jadi tidak memberikan penghukuman, tidak memberikan dia merasa bersalah, tapi kita berikan solusi atas apa tindakan si anak didik kita. Jadi yang kita pilih di sini adalah harusnya sebagai 3, 4, dan 5. Ini yang harus kita pilih, ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa di sini tentang motivasi. Ada motivasi eksternal, kemudian motivasi intrinsik. Contoh-contohnya ada di sana. Ketika ada motivasi eksternal itu dikatakan identitas gagal. Ya Bapak Ibu, sudah bisa diperbesar ya. Sudah bisa diperbesar. Kemudian kalau identitas daripada motivasi intrinsik itu adalah identitas sukses. Jadi ketika kita memberikan anak itu motivasi ekstrinsik itu adalah disebut dengan identitas gagal. Suatu saat pasti gagal gitu, tidak berjalan dengan seterusnya. Tetapi ketika kita memberikan motivasi intrinsik kepada si anak didik kita itu pasti identitas sukses namanya atau identitas berhasil. Dimana kalau guru di instruksi itu adalah sebagai penghukum. Tetapi kalau di motivasi intrinsik kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sama seperti yang saya bilang tadi, yang 3 itulah yang kita pilih. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh kalau kita kan sering kita membuat merasa bersalah anak kita itu, ya. Apalagi di rumah, sering. Saya sendiri pun sering melakukan itu. Jadi sampai sekarang dan seterusnya jangan lagi kita buat sebagai pembuat merasa bersalah kita. Selanjutnya di berikutnya ini daripada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu adalah termasuk pembuat orang bersalah atau teman, penghukum atau pemantau Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apalah yang kita pilih di sini Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalahkah? Apakah teman? Apakah penghukum atau pemantau? Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Pembuat orang bersalah. Jadi yang kita katakan itu dia merasa bersalah. Ya Bapak Ibu, saya kecewa dengan kamu, Resdo. Nah, dia merasa bersalah. Ya, iya ya, saya salah gitu. Kemudian di slide berikutnya, kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Itu dari guru, ya Bapak Ibu. Yang mana yang kita pilih di sini, Bu? Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Sering kita katakan itu di dalam kelas kan, Bapak Ibu. Oh, bahasa Batak na tahu sudah salah. Saya benar. Nah, itu sering kita buat. Ya. Apa yang kita pilih di sini, Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah kah kita, sebagai teman kah kita, sebagai penghukum kah kita, atau sebagai pemantau? Teman. Yang mana yang kita pilih nih, Bapak Ibu? Kami tidak pernah benar ya melakukannya. Pemantau boleh. Pemantau boleh. Bisa termasuk membuat orang bersalah ya Bapak Ibu. Pemantau boleh. Tapi nggak termasuk di penghukum. Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Ayolah lakukan demi ibu. Misalnya, biar ibu nanti nggak dimarahin gitu. Itu kata ininya. Ayolah lakukan demi ibu ya. So, apakah penghukum, apa pembuat atau teman atau pemantau Bapak Ibu. Teman. Yang mana itu? Ayolah lakukan demi ibu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu termasuk motivasi ekstrinsik ini ya kan, bukan dari hatinya gitu melaksanakan itu. Namun naik bahasa terlebih dulu. Iya, Ceritanya biasanya. misalnya gini Pak, dia tidak membuat tugas. Ketika gurunya tidak hadir, terus misalnya digantikan sama ibu yang lain. Nah, misalnya saya tidak datang, digantikan sama Pak JS. Datang Pak JS. Ada ditemukan di dalam kelas 6 itu 2 orang bermain-main. Nah, datang Pak JS. Jangan bermain-main, lakukan pekerjaanmu. Ayolah lakukan demi ibu ya, demi bapak ya. Nanti saya dimarahi kepala sekolah. Seperti itu. Jadi hanya demi bapak itu dia berbuat gitu. Supaya bapak itu tidak dimarahin sama kepala sekolah. Itu contohnya. Ya. Jadi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Bukan dari dirinya sendiri. Ya Bapak, ya Bapak Ibu. Ya, itu dia. Jadi bisa kita pilah-pilah dia. Kemudian masuk kita ke keyakinan kelas. Inilah dia yang perlu kita terapkan Bapak Ibu mulai hari ini ya, yaitu bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama adalah berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif sama seperti yang saya bilang tadi di awal. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, kalau prosedur pembentukan keyakinan kelas ini sudah harus kita laksanakan ini ya Bapak Ibu di dalam kelas kita masing-masing. Ya, keyakinan kelas ini yang membuat ini adalah antara murid dengan guru, ya. Antara murid dengan guru di dalam kelas itu. Inilah prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang ada disepakati. Mencatat semua masukan. Kemudian yang kedua, ganti kalimat negatif yang sama seperti yang saya bilang tadi. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Jadi itu adalah kalimat negatif. Jadi kalau kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya Bapak Ibu, tidak boleh kita buat di sana nanti kalimat negatif. Ya Bapak Ibu, tidak boleh keluar ketika guru mengajar. Misalnya, ketika menjelaskan kita di dalam kelas, permisi Bu, mau ke belakang, permisi Bu, itu maksudnya. Jadi nanti tertulis di situ, jangan ada kata kalimat negatif. Jadi nanti kita ganti dia, ketika guru menjelaskan di depan, murid tidak boleh keluar masuk. Itu.
Jadi tidak boleh di kesepakatan kelas itu atau di keyakinan kelas itu ada kalimat negatif. Ya Bapak Ibu, supaya bisa nanti kita buat, karena kita nanti RHK kita kebetulan disiplin positif ini harus kita buat nanti ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang berikutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Gak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Sesuai dengan keinginan mereka saja. Biasanya ini yang kita terapkan ini antara guru dan siswa. Jadi kita yang membuat. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas yang ditempelkan di dinding kelas. Jadi nanti kalau datang orang minus Bapak Ibu supaya tidak ditegur nanti bilang. Kita buatlah itu di dalam kelas kita Bapak Ibu ya. Contoh inilah dia keyakinan kelas yang ada di kelas 6 ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Itu sudah kita laksanakan itu. Cuma mungkin kita belum terapkan di dalam kelas kita yang slide berikutnya atau di nomor-nomor berikutnya. Kemudian hadir tepat waktu setiap hari. Jadi tidak ada di sini kata tidak ya Bapak Ibu. Semua menggunakan kalimat kalimat efektif, kalimat positif. Kemudian diam saat guru mengajar, ya. Tidak boleh di situ. Ketika guru tidak boleh, jadi bukan itu. Jadi kita pergunakan kalimat positif di sana. Jadi kalau di prosedur pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu nanti di dalam kelas yang membuat itu adalah kita atau siswa. Misalnya nanti bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Misalnya bagikan lembar-lembar kecil seperti ini ke anak didik kita, tuliskan apa yang perlu buat di sana tentang kesepakatan kelas kita. Jadi itu tidak boleh dilanggar. Udah kesepakatan, namanya udah yakin dia melaksanakan itu, bahwasannya itu adalah kebajikan. Ya Bapak Ibu kita bagikan, tulislah seperti kemarin di awal masuk di bulan 7 di kelas 6 sudah saya buat ini. Ya. Ada dibuat di sana, datang tepat waktu ke sekolah, diam saat guru menjelaskan, ada itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kumpulkanlah Bapak Ibu, baru gurunya lah yang membuat kalimat efektifnya, kalimat positifnya bersama dengan siswa. Jadi kita tidak membuat aturan gitu, itu berbeda. Keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Yang keyakinan kelas itu yakin seluruh warga kelas itu bahwasanya itu harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, apa konsekuensinya? Itu nanti. Jadi kita buat itu nanti di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kita buat seperti ini, yang besar pun bisa di kertas aduh, ini hanya salah satu contoh. Kita tempelkanlah itu di sana di kelas kita. Kita tempelkan itu bahwa ini adalah keyakinan kelas kita yang kita yakin bahwa ini harus kita terapkan. Itu mengenai prosedur pembentukan keyakinan kelas supaya jangan hanya diminta nanti di RHK kita harus begini, sementara kita tidak implementasikan Bapak Ibu, itu nanti akan ini ya Bapak Ibu. Jadi harus kita perbaiki lagi tentang pekerjaan kita, tentang kinerja itu. Kemudian dokumentasi pembuatan keyakinan kelas seperti itulah dia. Itu salah tempel itu fotonya, foto kelas lama. Ya harus foto yang terbaru ya Bapak Ibu. Misalnya di kelas sekarang harus seperti inilah dia keyakinan kelasnya. Kemudian itu nanti ditempelkan masing-masing murid apa yang mereka buat. Kemudian berikutnya semua guru, semua siswa harus berperan aktif di situ membuat itu. Karena mereka yang membuat harus kesepakatan semua di warga kelas itu. Tidak boleh kita tambah-tambahin atau memaksakan apa yang mereka mau. Ya Bapak Ibu. Kemudian masuk kita ke restitusi. Di sini ada restitusi yang tadi. Jadi restitusi itu artinya ya pendekatan dalam disiplin positif yang fokus pada pengembangan tanggung jawab pribadi melalui proses perbaikan. Alih-alih menghukum, restitusi mengutamakan perbaikan kesalahan dengan cara yang memungkinkan individu memahami dampak tindakan mereka.
memulihkan hubungan yang terganggu dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Pendekatan ini juga mendorong individu untuk mengenai dan bertindak berdasarkan keyakinan serta nilai-nilai mereka, sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan yang berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi restitusi itu Bapak Ibu itu adalah pendekatan dalam disiplin positif yang akan kita terapkan nanti, ya, berfokus pada pengembangan tanggung jawab pribadi melalui proses perbaikan. Ketika ada di antara kita mungkin kita sekarang membuat kesalahan, kita buatlah mulai dari hari-hari ini restitusinya Bapak Ibu. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, perilakunya dengan restitusi ini. Nanti contoh restitusi ada ya Bapak Ibu. Itulah berikutnya. Inilah dia ciri-ciri ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tidak, ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau saat ini dia terlambat ke sekolah, ya, bagaimana besok dia supaya dia tidak lagi terlambat ke sekolah, jadi tidak menebus kesalahan, tidak. Tapi bagaimana dia untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang menawarkan, apakah kamu misalnya Ibu HS membuat kesalahan, apakah kamu Ibu HS bisa memperbaikinya ke depannya? Jadi ada tawaran seperti itu. Ketika dia mau, berarti ada kemauan dari dirinya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, sama seperti yang tadi, harus ada tercipta motivasi intrinsik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Kemudian karakter dan anak. Bagaimana karakter anak kita itu? Kita tidak memaksakan itu. Makanya mereka sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Ya Bapak Ibu, kalau dikatakan kodrat alam, bagaimana dia terlahir, dari keluarga bagaimana dia, itu maksudnya kodrat alamnya, ya. Bisa jadi dia tuli, bisa jadi dia tidak bisa berbicara, itu kodrat alamnya yang harus dipahami oleh guru. Makanya susah memang jadi guru ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dikatakan kodrat zaman, seperti kita, zaman kita sudah berbeda dengan zaman orang ini. Anak didik kita berbeda. Jangan kita bilang dulu kami seperti ini, dulu kami dilibat sampai kakinya ini, seperti itu, karena udah berbeda kodratnya. Kalau kita mengajar nanti di tahun 2030 sudah berbeda lagi kodrat zamannya itu, ya Bapak Ibu. Jadi harus kita lihat, kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ada mereka terlahir dari orang yang tidak punya, ada mereka terlahir dari orang yang punya. Ada anak ini yang sudah terbiasa misalnya makan ini, yang satunya belum. Jadi kita harus pahami itu. Ada mereka terlahir misalnya dari kurang didikan dari orang tua. Jadi kita lah yang harus menuntunnya. Bapak Ibu, kodrat zamannya yaitu mereka zamannya di rumah tidak pernah menonton televisi. Ada zamannya dia sekarang ini udah lebih, inilah kita mengetahui zamannya dia seperti apa. Kalau kita lahir kemarin, zaman kita masih zaman bahola, tidak mengenal apa-apa, yang namanya IT tidak tahu kita. Tapi mereka sekarang udah pintar-pintar, udah kenal laptop, udah kenal handphone, udah kenal yang namanya Facebook dan lain sebagainya. Jadi udah berbeda. Jadi itu yang harus kita lihat, harus kita tuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian berikutnya adalah penguatkan. Ya, ketika dia berbuat salah, ya jangan langsung memberi hukuman, tapi harus memberikan penguatan kepada dia supaya dia bisa berubah untuk lebih baik. Kemudian fokus pada solusi. Bagaimana solusinya? Ketika saya pun masih gagal sebenarnya, karena memang masalah saya adalah si rambut ini yang paling fatal di pikiran saya. Masih belum bisa saya ambil solusi dari ciri-ciri restitusi ini kepada si rambut. Belum bisa Bapak Ibu, saya masih belajar bagaimana mencari solusi tentang masalah si rambut ini yang sampai kelas 6 belum bisa perkalian 2 ya Bapak Ibu. Masih merasa belum bisa saya memberikan solusi terhadap si rambut ini. Mungkin di antara kita mungkin setiap kelas, di kelas 1 mungkin ada solusinya ya Ibu RDS ya. Di kelas 1 pasti ada masalah Ibu kan dengan anak didik kan Ibu? Ada. Iya. Mungkin itulah Bapak Ibu. Jadi di setiap kelas mungkin kita ada yang kita temukan
masalah anak didik kita itu. Jadi kita berusaha bagaimana solusinya. Kalau kita tidak dapat solusinya sebagai guru kelas, mungkin alangkah baiknya kita berkolaborasi untuk mencari bagaimana solusinya. Saya pun butuh pendampingan dari Bapak Ibu bagaimana solusinya, mencari masalah daripada menyelesaikan solusi daripada si Ramot. Ketika dia di kelas 6 belum bisa berkalian ya Bapak Ibu, itu bisa kita berkolaborasi nanti, siapa tahu di antara teman-teman bisa memberikan solusinya ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini adalah video tentang penerapan daripada segitiga restitusi ya, dimana si Ingrid ini kasus pertamanya adalah salah satu murid kelas 6 yang hari ini memiliki jadwal piket membersihkan kelas, tapi hari ini Ingrid tidak melaksanakan piket karena datang kesiangan. Mungkin tidak hanya di kelas 6 yang ditemukan seperti itu, mungkin di kelas Bapak Ibu ada siswa yang sering tidak mengikuti piket kelas, membersihkan kelas ya, seperti di sini dia ya. Jadi kita memberikan solusi kepada si Ingrid di sana ya Bapak Ibu. Misalnya kita tanya dia kenapa dia tidak hadir tepat waktu pada ketika itu hari Kamis kemarin ya. Alasan dia karena terlambat bangun ya, tapi dia punya alasan. Kita sebagai guru pasti bertanya, harus ada alasan dia kenapa dia terlambat bangun. Dia mengatakan bahwa dia banyak main HP di rumah malam-malam. Jadi tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan gitu. Bangun dia kesiangan, kemudian tidak bisa di apa ya Bapak, karena berubah jadi apa itu ya Pak, Word, jadi nggak bisa kita putar videonya. Kalau ke Word nggak bisa, kalau ke PT bisa. Ini jadi karena tidak bisa diputar Bapak Ibu, saya ceritakan. Saya tanya dia alasannya kenapa dia tidak hadir tepat waktu. Dia mengatakan, saya terlambat Bu karena saya kesiangan tidur. Kesiangan bangun. Kenapa kesiangan bangun? Karena saya tidurnya malam menonton handphone. Saya tanya, kenapa main handphone? Seru. Nah, kalau kamu main handphone terus, apa yang mengakibatkan apa efek daripada ketika kamu memakai handphone lama-lama di rumah malam-malam? Mata jadi sakit. Tahu dia sakit matanya, tapi ada hal lain katanya seru ya. Terus saya tanya dia, apakah kamu masih melakukannya lagi? Tidak Bu. Nah, ada dari diri dia untuk melakukan hal yang baik lagi ke depannya ya. Karena kita tahu sebagai guru karakter anak kita itu, apakah dia memang mau memperbaikinya atau tidak. Puji Tuhan si Ingrid mengatakan, saya akan mengubahnya Bu, saya tidak akan main handphone lagi. Karena memang ibu mengatakan bahwasanya bermain handphone malam-malam itu banyak dampak negatifnya, termasuklah itu sakit matanya, mengganggu otaknya dan lain sebagainya. Puji Tuhan dia katanya kedepannya tidak seperti itu lagi ya. Kemudian itu kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung menjudge kita ya, jangan menjudge. Oh iya kamu kayak gini, kamu tidak harus datang ke sekolah, langsung kita ini kan, enggak. Tapi kita pahami dia itu restitusinya. Kita tanya dia kenapa, apa alasannya, apakah dia mau berubah. Kemudian kita kalau bahasa Bataknya kita hawan tu dirita, bahwa kita pun sering seperti itu ya. Oh iya, saya juga pernah seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan, itu nanti otomatis Bapak Ibu. Kalau ketika kita merasakan apa yang dirasakan kawan kita, langsung bagaimana ya? Oh iya, saya juga pernah seperti itu. Jadi langsung memaklumi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di slide berikutnya ini, enggak Bu, sedikit lagi ya Bu. Ini adalah kasus kedua. Si Risdo main tonjok-tonjokan sama kawan sampai terjatuh dia. Ya. Jadi kita jangan langsung jangan langsung menghukumnya, tetapi kita tanya, kenapa kau Risdo main tumbuk-tumbukan? Dia katanya seru. Untuk berikutnya kita bilang sama dia, jangan bermain itu lagi ya. Apakah kamu bisa berubah? Bisa Bu. Kenapa bermain itu? Seru. Ya, ada alasannya. Ya. Jadi kita buat kepada anak kita itu restitusi itu, kita tanya apa alasannya, apakah dia mau berubah. Nah, apakah kita sebagai guru pernah melakukan? Pernah.
Ya, lebih dari situ pun kita pernah melakukan, tidak hanya tumbukan saja mungkin yang kita akan lakukan waktu SD, main pukul-pukulan, main kasar-kasaran mungkin pernah kita lakukan. Jadi kita memakluminya, oh tetapi nanti tidak lagi seperti itu ya, Resdo, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya saya ini kan lagi Bu. Itu dia, kemudian masuk kita ke diskusi tanya jawab ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada pertanyaan bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Saya mau bertanya, Bu. Iya Pak. Jadi di sini tadi kita pembahasan kita mengenai disiplin positif. Iya Pak. Sementara di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan sekolah kita yang kita hadapi, misalnya contoh, jika ada misalnya ada siswa yang nakal, contoh yang disebutkan tadi soal si Budi. Kalau saya kutip dari sini sebentar, kita tidak bisa memukul, ya kan ya. Dan saya kutip dari situ tadi. Jadi pertanyaan saya sekarang, apakah kita boleh memukul? Dan bagaimana jika kita tidak bisa memukul, apa solusi yang bisa kita lakukan untuk si anak tersebut, dan bagaimana cara penyampaian kita kepada dia supaya dia tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu? Itu pertanyaan pertama, Bu ya. Oke Pak. Di sini, ya Pak. oke. Yang kedua, tadi kita tidak boleh memaksa. Sementara kita, kalau kita contoh di kelas 5 lah, ya. Ada satu orang di situ seperti yang bilang tadi, ada contoh si Ramo di kelas 5, ada si Haikal. Dia tidak tahu sama sekali apapun mengenal satu kata aja, membaca misalnya Budi aja tidak tahu. Tetapi di sini kita dibilang tidak boleh memaksa. Kalau nggak dipaksa ini nanti membaca, bagaimanakah ke depannya nanti dia? Jadi maksud saya di situ, bagaimana lagi lah kita caranya ini, cara si anak ini penyampaiannya juga supaya dia bisa mengatakan seperti tadi, kamu ini tidak bisa membaca, kan itu salah satu tadi membuat rasa bersalah itu tadi. Bagaimana lah caranya kita supaya dia bisa menerima pembicaraan kita dengan cara yang lebih baik dan efektif itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Pak, terima kasih banyak ya Pak atas pertanyaannya. Tadi mengenai masalah si Budi ya Pak ya. Karena bagaimana ya Pak? Kita di sini memang sama-sama di sini, jadi saya tahu, saya pahami apa masalah daripada si Budi dari tahun kemarin sampai pada saat ini. Yang perlu saya sampaikan Pak, mungkin kebetulan memang kita di sini semua guru, termasuk saya sendiri, sebelum mengikuti pendidikan CGP ini masih mengutamakan hukuman. Jadi selama ini kan Pak tidak menyalahkan kita juga, memang inilah perlunya ilmu itu ya Pak. Belum kita terapkan Pak yang namanya saya katakan tadi pendekatan secara pribadi ya Pak ya. Coba dulu kita terapkan dulu Pak, secara pribadi kita berbicara kepada dia, kenapa dia bisa mencuri. Nah, belum kita terapkan, selama ini kita langsung, Budi, anak kohok, mencuri kau tiap hari, kau udah dihukum kau kayak gini-gini. Ternyata itu salah. Seperti kemarin sebelum saya belum mengikuti pendidikan ini Pak, dari kamu ya kan, saya panggil polisi. Banyak cara saya buat, gak berhasil gitu. Tapi ternyata itu salah gitu. Belum ada secara individu kita pendekatan kepada dia. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Itu belum kita kenali dia sebenarnya seperti apa. Mungkin di hari berikutnya Pak, tidak hanya Bapak JS ya Bapak Ibu, karena kita memiliki itu adalah murid kita bersama gitu. Jadi jangan hanya difokuskan untuk satu orang saja guru yang menyelesaikan solusi si Budi ini. Jadi kita apa dulu dia, kita rangkul dulu dia secara pribadi. Kenapa dia melakukan itu? Nah terus kalau kita tanyakan dulu dia Pak nanti, kenapa kamu melakukan itu? Tahu kamu resikonya kamu melakukan itu Budi?
Nah, ketika dia nanti sudah tidak tahu lagi dia hal itu merugikan dia atau tidak, baru kita cari lagi solusi yang lain. Tapi memang selama ini belum kita buat, Pak. Penerapan yang saya bilang, belum kita tanya dia secara individu, langsung kita hukum dia, boleh langsung kita papal, langsung kita ini, ya kan Pak. Jadi mungkin itu dulu saran yang pertama dari saya, Pak. Kita buat dulu secara individu lah dulu, kita tanya dulu dia, itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua tentang seramot ini kan Pak, kalau saya bilang sih sering saya buat, saya bawa ini di forum kami ini ya kan Pak, udah di situ guru SMA, udah di situ semuanya gitu, maka saya buat lain karena memang pas di waktu saya saat ini datanglah si Ramot ini, saya bilang itu Pak. Jadi katanya gini Pak, sebenarnya Bu itu sudah salah dari dasar ya. Satu, dukungan orang tua kurang. Nah, ketika kita jadi guru memang tidak bisa 100% mendidik satu. Apalagi kalau ada 30 orang, 36, bagaimana ibu mendidik itu satu-satu? Ternyata solusinya begini katanya Pak. Kita buatlah pembelajaran yang metode berdiferensiasi itu. Misalnya kalau di kelas 6, udah saya buat itu di samping saya Pak sekarang. Ya Pak, karena sudah berbeda yang dia miliki dengan yang lainnya. Jadi ketika dia tidak bisa lagi berperkalian 2, jadi selalu lah itu di samping saya itu saya buat, saya bedakan lah itu dengan yang lain. Siapa tahu sebenarnya itulah yang tadi saya bilang belum berhasil. Mungkin karena baru beberapa bulan ini kan Pak, saya buat tugasnya setiap hari, saya buat kertas HPS dari sini, saya tuliskan tugasnya di rumah 3 kali. Yang mengerjakan bukan dia Pak, nilai 100. Yang mengerjakan tetangga, bukan mamanya, bukan bapak, ibu, bukan bapaknya, tapi tetangga sebelah 100 lah. Ketika saya tuh suruh di depan belum bisa. Sampai kemarin kayak matematika masih cetak seperti biasa manusia hidup di darah tinggi Mbak, ya kan? Tapi ya kita cobalah dulu Pak, seperti apa yang dituntut oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita tuntunlah satu-satu. Kemudian kita buatlah dia dulu pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Karena memang tidak semua anak didik kita itu sama IQ-nya. Ya kan? Jadi itulah kalau menurut saya Pak, mungkin di antara teman-teman bisa nanti kita cari solusinya. Kita bisa duduk bersama juga di sini. Saling samalah seperti yang dibilang Bapak JS, setiap kelas mungkin ada masalah di antara kita. Jangan kita sembunyikan Bapak Ibu, siapa tahu di antara teman guru yang lain bisa memberikan solusi ya Bapak Ibu. Itu dia. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Iya, apa Bapak? Jumlah dengan berjalan dari Pak Jes sebenarnya dari 10 kita. Terus pertanyaan nasi, kalau Arab Saudi ngomong ada membuat cara tarik visi di kelas lokal. Belajar ini tak maksud PR. Tapi takut untuk buka agama harus sering. Lalu jam mungkin cara. Itu gimana? Sebenarnya lo mau ngomong apa ini? Ya Pak, terus Pak. Mana untuk gimana? Akhirnya kok Pak. Iya. Dulu kan dong. Tapi terulang tidak berpikir jauh dan tahu gimana. Ini juga mungkin baca masih solusi dari seorang nih. Oke, terima kasih ya Pak. Pembelajaran yang diberikan Bapak, saya acukan jempol. Karena sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu juga termasuk itu Pak. Jadi memberikan pilihan kepada anak didik kita, sukanya bagaimana kita. Sukanya dia belajar seperti apa, apakah berdiskusi, apakah individu, seperti itu sudah termasuk itu. Tapi ketika Bapak tadi bilang, Bapak sudah menanyakan bagaimana keinginan dia belajar, berdiskusi katanya, tapi belum bisa, ya kan Pak? Coba dulu nanti Bapak coba lagi, Bapak tanya lagi, siapa namanya Pak? Budi, kemarin permintaanmu belajar berdiskusi tapi belum bisa kamu kerjakan. Apa lagi permintaanmu? Keinginanmu seperti apa lagi? Kita coba lagi Pak. Itulah kita guru yang katanya harus, bukan Pak. Jadi dapat atau tidak dapat nanti, berhasil atau tidak berhasil nanti kita lihat aja dulu nanti Pak. Tapi cobalah dulu Bapak lagi tanya karena baru sekali ya kan Pak. Coba. Nanti pembelajaran kita akan kita laksanakan secara berdiferensiasi.
nanti di pertemuan berikutnya bisa kita sharing tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Kebetulan hari ini dan besok kami ya Bu, nanti jam 1 masuk pembelajaran itu nanti bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu bagaimana mengimplementasikan itu. Terima kasih pertanyaannya ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Ada lagi. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya akan memberikan umpan balik Bapak Ibu kepada Bapak Ibu dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan bisa dikatakan atau disampaikan. Siapa yang bisa memberikan umpan balik Bapak Ibu? Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator pada hari ini. Jadi yang sudah saya kutip dari topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, yang pertama tadi bahwa kita harus memberikan pendekatan secara pribadi dan memberikan alasan kenapa jika si anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan secara persuasif. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika ada siswa kita yang kurang di dalam proses pembelajaran, maka kita sebaiknya disarankan untuk melakukan metode diferensiasi yang selama ini memang yang tidak pernah terpikirkan oleh saya pribadi dan tidak pernah terpikirkan selama ini. Jadi itulah yang saya kutip. Maka kita akan memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk memilih sendiri atau kemauan sendiri bagaimana cara dia belajar, dengan memberikan atau membuat tempat posisi belajar sendiri dan memberikan motivasi terbaik kepada anak kita, dan tanpa mengutarakan kata-kata yang kasar atau membuat suatu hukuman yang dapat melemahkan atau cara belajar siswa kita. Kira-kira begitulah yang bisa saya kutip dari topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau memberikan refleksi Bapak Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang sudah diberikan. Yang saya lihat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembelajaran budaya positif. Sebaiknya sebagai guru kita di dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu hal kepada siswa kita membiasakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya jika kita membuat keyakinan kelas, coba kita biasakan jangan mengatakan tidak boleh terlambat atau tidak boleh jajan atau tidak boleh. Tapi kalimat-kalimat tersebut dapat kita ganti dengan bahasa-bahasa yang positif seperti tidak boleh terlambat, kita ganti dengan kata positif harus hadir tepat waktu, begitu misalnya. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah akhir daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah di sini. Terima kasih juga, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kita terapkan di kemudian hari di sekolah kita ini supaya dapat memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Terima kasih.